ya, tapi ini cenderung masuk ya. Orangnya sendiri fotonya, foto adik iparnya itu dijadikan foto dia. Ini juga mudah sekali dipatahkan ya. Dan kalau kita lihat keterangan dari menterinya, itu semuanya diperbaiki di sana ya. Nah, ini ada indikasi bahwa menterinya ikut terlibat dalam hal ini. Kemudian yang banyak kemarin jadi kontroversi adalah Perpres nomor 17 tahun 22 mengenai keturunan PKI yang jadi korban TNI. Ya, casingnya sih bagus. Casingnya adalah pelanggaran HAM, tidak sebutin TNI-nya, tapi jeronya itu. Ini kebetulan ada purnawirawan kita nih, ada Pak Bayen Robi, Pak Brigjen Pur, bahwa betul TNI ini pelanggaran HAM untuk komunis. Ya, nanti tolong dijelaskan. Nah, ujungnya dari situ TKA Cina juga banyak dan sebagainya ya. Dan apa yang kita harus berbuat di sini ya, Jokowi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jangan takut barangkali kalau Pak Jokowi dengar ini, nggak usah takut dihukum atau di penjara ya. Kalau mati kan setiap orang juga yang hidup akan mati. Kalau ada seperti kita ini mah akan mati sendirinya, tadi nggak usah tembak juga ya. Nah, kalau Jokowi ya risikonya lah ya, itu risiko jabatan. Jadi nggak usah lari ke luar negeri, nggak usah takut di penjara kalau masalah, nggak usah juga mengumpulkan pasukan berani mati ya untuk membela Jokowi. Kalau orang salah itu pembelaannya udah salah juga. Kalau Jokowi memang benar-benar tidak bersalah, ya tentu putusan hakim juga tidak bersalah nantinya. Ya, saya kira itu. Nah, masalah Gibran ini ya ini sudah beredar luas lah kelakuannya Gibran gimana ya, kayak seperti anak-anak, terlibat korupsi, ya laporan dari Ubedillah, kemudian juga ada laporan dari petisi 100 dan banyak beberapa pihak juga melaporkan tentang Gibran ini. Tapi kalau sudah ini SK atau ketetapan KPU tetap harus dilantik kayaknya. Sehari setelah dilantik atau pada saat begitu dilantik dia masukkan ke tanah nggak apa-apa. Ini menurut versi saya ya, versi saya yang nggak tahu hukum. Karena banyak bupati-bupati yang terlibat korupsi itu dilantik dulu, sehari setelah ini dibatalkan. Jadi dilantik tapi langsung dibatalkan. Kalau tidak dilantik, ini mungkin prosedurnya agak sulit, ya. Apalagi masih ada bapaknya yang akan melindungi. Kalau nanti saya nggak tahu apakah presiden yang akan datang Jokowi akan tetap melindungi yang salah apa tidak ya. Kita memang betul-betul mengharapkan ini, apakah Prabowo nantinya akan menjadi seorang Satria Sabta Margais yang tahu atau masih memegang sumpah prajurit, 8 wajib TNI, atau sudah jadi muridnya Jokowi ya. Kita masih berharap ya, kita berharap baik dan tetap berprasangka baik bahwa Jokowi betul-betul dulu menyelinap dan sekarang akan kembali ke jati dirinya ya, sebenarnya ya. Kalau di dalam sejarah Cina dan Indonesia, Jokowi kita harapkan jadi Raden Wijaya ya, yang dulu bisa mengembalikan pasukan Cina dan ya, pada zaman Kubilai Khan. PS ya, PS bisa mengembalikan ya sebagai tokoh Raden Wijayanya ya. Suka keselewan ya. Saya kira itu saja, yang mudah-mudahan ini semuanya selesai di zaman Prabowo nanti dan Jokowi tetap harus diadili ya. Saya kira ini kesepakatan kita semua bahwa yang salah harus dihukum, kalau yang benar harus dibela. Dan
semoga rakyat betul-betul nanti akan diperhatikan dan dimakmurkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mehmet, Pak Rektor, ini kalau karena topiknya tentang lengserkan Jokowi, ini kemungkinannya mau menunggu tanggal 20 atau mau secepatnya sebelum tanggal 20? Kalau maunya sih sore nanti. Ya secepatnya lah, sebelum tanggal 30 kalau bisa. Lalu Sebelum tanggal 30. karena juga topiknya mengenai Gibran tidak dilantik gitu kan, ini gimana nih? Karena Gibran ini kan udah menghina begitu rupa nih Prabowo, kasar dan juga jorok. Ya, tapi kalau lihat dari kebiasaan di hukum kita, saya kebetulan tidak paham jurus-jurus hukumnya ya. Saya tidak paham jurus-jurus hukumnya, tapi banyak kejadian itu baik wali kota maupun bupati itu dilantik dulu. Tapi pada hari yang sama itu diambil oleh kejaksaan. Tapi tergantung juga kejaksaannya yang ditunjuk oleh Prabowo nih, apakah masih anak buahnya Jokowi atau bukan ini? Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Dr. Pak Mehmet dulu. Boleh sedikit? Ya. Terima kasih. Saya tertarik pada pertanyaan soal Gibran ini ya. Kok Gibran tiba-tiba jadi kiai? Kapan santrinya gitu ya? Ini emang lucu ya, menarik. Dan yang lebih menarik ini, kok ada kiai yang mau menobatkan jadi kiai gitu. Ini lebih parah lagi ya. Jadi kayaknya kiai kita ini juga ada dua macam kan, ada kiai lurus, ada yang kiai bengkok nih. Ada yang fulus, ada yang tulus. Ada yang tulus, ada yang tulus. Ini pertanyaan Umi Siti ini memang menggelitik nih. Kok MUI diem aja ya? MUI ini masuknya kemana ya? Tulus atau fulus? Nah, dari sekian banyak tokoh-tokoh MUI pastilah ada yang ini. Ada juga kan masalah nasab rame ya, akhirnya para umat Islam ini pecah belah lah kira-kira. MUI juga diem. Saya belum pernah ada mendengar pernyataan dari ketua MUI baik daerah maupun di pusat yang menyatakan pendapatnya atau fatwanya bagaimana. Nah ini kan jadi polemik berkepanjangan. Saya kira itu mungkin buat Umi ya. Jadi kita sama-sama pertanyakan saja kepada MUI nanti ya bagaimana ini.